Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asinur Nazlin dengan NIM 245050 100 111102 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pekan 1 sampai pekan 5 pada matkul Sosiologi Peternakan dengan judul Kasus Pengembangan Ternak Sapi di Indonesia. Pada pekan 1, kasus yang saya ambil adalah industri peternakan sapi di Indonesia ini masih terbilang belum pesat. Padahal permintaan terhadap sapi domestik sangat besar, seperti permintaan daging sapi dan susu sapi. Konsumsi daging serta susu sapi ini selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Belum lagi pemberitaan belakangan ini mengenai naiknya harga daging sapi di pasaran yang membuat banyak pedagang sapi mogok berjualan. Meskipun terbilang banyak pelaku usaha di bidang peternakan sapi, nyatanya sebagian besar pelaku usaha ini adalah peternak tradisional, dengan jumlah kepemilikan sapi yang masih terbilang sangat sedikit. Ternak sapi sering dipelihara sebagai sumber tenaga kerja untuk mengolah lahan, tabungan untuk acara hajat tertentu, serta banyak pelaku atau pemilik sapi yang hanya mengembangkan ternak sapi seadanya saja. Kondisi tersebut menyebabkan hasil peternak yang didapatkan tidak optimal. Cara perawatan yang digunakan juga masih tradisional, sehingga pertumbuhan sapi cenderung lambat. Keuntungan yang dihasilkan juga tidak maksimal. Faktor menjadi salah satu kebutuhan utama yang sering mengalami masalah. Hingga saat ini, sebagian peternak masih bergantung pada pakan hijauan yang semusim dan pemanfaatan limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Selanjutnya, pada pekan 2, interaksi sosial apa saja yang terjadi atau pihak-pihak apa saja yang berinteraksi pada kasus yang saya ambil. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, pemasok pakan hasil pertanian atau limbah dari pertanian. Yang ketiga, peternak tradisional itu sendiri. Yang keempat, para pedagang daging. Dan yang terakhir, para konsumen. Interaksi yang terjadi antara pemerintah terhadap peternak tradisional bentuknya yaitu konflik. Karena beberapa kebijakan-kebijakan dari para pemerintah ini kurang menguntungkan bagi para peternak tradisional. Yang kedua, interaksi antara pemasok pakan hasil pertanian atau limbah pertanian terhadap peternak tradisional. Bentuk yang terjadi adalah cooperation, karena para pemasok pakan hasil pertanian ini bekerja sama untuk pemasok pakan bagi para peternak tradisional, dan para peternak tradisional juga berbagi tentang pengetahuan ternaknya pada para pemasok pakan hasil pertanian ini. Yang ketiga, ada interaksi antara peternak tradisional terhadap pedagang daging. Bentuk yang terjadi adalah konflik, karena para pedagang mogok berjualan akibat harga daging dari para peternak ini cukup tinggi. Pada pekan ketiga, yang pertama, tipe interaksi pihak-pihak dalam kasus. Berdasarkan kasus yang saya ambil, tipe interaksi yang paling relevan adalah Gesellschaft. Alasannya karena Gesellschaft merujuk pada tipe interaksi sosial yang lebih bersifat formal, rasional, dan berbasis pada kepentingan individu atau kelompok. Dalam kasus ini, interaksi yang terjadi cenderung bersifat rasional dan terfokus pada pencapaian tujuan ekonomi dan pengembangan industri. Peternak berusaha memenuhi permintaan pasar, sementara akademisi dan lembaga pendidikan berupaya menyediakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas peternakan. Yang kedua, kestabilan kelompok sosial. Kestabilan kelompok sosial dalam kasus ini tergolong tidak stabil. Beberapa faktor penyebabnya
Yang pertama, peternak tradisional cenderung memiliki pendekatan yang kurang modern dan beradaptasi secara lambat terhadap perubahan. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, kekurangan SDM yang berpengetahuan dan berorientasi pada pengembangan peternakan. Yang terakhir, ketergantungan pada pakan hijauan yang tidak stabil. Nomor 3, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok. Manfaat yang pertama, memahami apakah interaksi ini lebih bersifat Gesellschaft atau tidak. Gesellschaft membantu dalam menentukan pendekatan yang tepat untuk perbaikan. Yang kedua, dengan mengetahui kestabilan kelompok, pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kestabilan yang lebih baik. Pada pekan 4, yang pertama, unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan. Yang pertama pangan, yang kedua teknologi, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial, yang kelima agama atau kepercayaan, dan yang terakhir lingkungan. Nomor 2, penjelasan unsur-unsur kultural universal dalam kasus yang saya ambil. Yang pertama pangan, meningkatnya permintaan daging dan susu menunjukkan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh para peternak lokal. Yang kedua, teknologi. Peternak lokal atau peternak tradisional masih menggunakan metode tradisional yang menghambat efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, ekonomi. Naiknya harga daging sapi dan ketidakpuasan para pedagang, sehingga menyebabkan sebagian para pedagang mogok berjualan. Yang keempat, sosial. Peternak tradisional yang memiliki jumlah ternak sedikit menciptakan ketergantungan pada cara pemeliharaan yang kurang optimal. Yang kelima, agama atau kepercayaan. Penggunaan ternak dalam ritual atau acara hajat dapat mengurangi fokus pada peningkatan produksi. Yang terakhir, lingkungan. Keterbatasan pakan hijauan yang semusim dan pemanfaatan limbah mengindikasikan ketidakberlanjutan dalam sistem pemeliharaan. Pada pekan 5, yang pertama, posisi strata sosial masing-masing pihak. Peternak tradisional posisinya kelas bawah hingga menengah. Para pedagang sapi posisinya kelas menengah. Para konsumen posisinya kelas menengah ke atas. Dan para pemerintah posisinya kelas elit. Nomor 2, social mobility dalam kasus. Yang pertama, peternak ke pedagang. Beberapa peternak yang berhasil meningkatkan jumlah sapi dan mengadopsi praktik modern mungkin beralih menjadi pedagang. Jika mereka dapat mengembangkan usaha secara signifikan, ada peluang untuk naik ke strata yang lebih tinggi dalam ekonomi peternakan. Yang kedua, pendidikan dan penelitian. Peternak yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengetahuan lebih tentang teknik pemeliharaan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, yang bisa berkontribusi pada mobilitas sosial. Yang ketiga, status dan peran masing-masing pihak. Yang pertama, peternak tradisional, statusnya rendah dalam hal kekayaan dan akses terhadap teknologi. Perannya untuk penyedia utama sapi, tetapi dengan keterbatasan dalam praktik pemeliharaan, mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil ternak. Yang kedua, para pedagang sapi, statusnya menengah, memiliki lebih banyak sumber daya dan jaringan. Perannya menyalurkan produk-produk dari peternak ke konsumen dan dapat berperan sebagai mediator yang penting dalam menentukan harga. Yang ketiga, ada para konsumen, statusnya menengah ke atas, memiliki daya beli yang lebih tinggi. Perannya
Permintaan dari mereka mempengaruhi pasar, sehingga memberikan tekanan pada para peternak dan pedagang untuk meningkatkan produksi. Yang terakhir, pemerintah dan peneliti, statusnya elit dengan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan. Perannya mendorong inovasi, memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan sumber daya, serta merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan industri peternakan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.